Yo guys, nah akhir-akhir ini nih pendukung salah satu paslon, lo tahu kan? Gemar banget ya, gembar-gembor satu putaran. Gila. Bahkan nih ada buzzer-buzzer mereka sampai politisi senior nih yang masuk ke tim pemenangan mereka. Sama narasinya, seragam guys. Bahwa aklamasi bisa satu putaran. Gila nih, apalagi si Doi itu. Ngimpi kali ya. Ya, namanya juga orang usahe. Nah, di episode ini gue mau bahas guys tentang ini mustahilnya pemilu presiden 2024 nanti nih bisa satu putaran. Oke? Nih, pertama-tama jumlah calon kan ada 3, iya kan? Nah, ini yang signifikan guys, dapat memecah nih suara masing-masing. Jadi membuat sulit bagi salah satu kandidat untuk meraih lebih dari 50% suara guys. Bener. Nah, suara ini yang diperlukan untuk memenangkan pemilihan. Dalam satu putaran loh ya. Oke, pikir deh. Nah, persaingan yang ketat dan tersebarnya nih dukungan di antara beberapa calon dapat guys menciptakan situasi yang kompleks kalau menurut gua. Nah, yang kedua nih yaitu faktor politik. Nah, ini yang seru nih. Yang terus berubah guys, dapat mempengaruhi dinamika pemilih. Lo lihat deh, ingat-ingat kejadian-kejadian nggak terduga. Seperti blundernya dari Opa. Lo ingat kan dengan perkataan ndas muetik? Soal etik. Ndas muetik. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu guys yang dapat menyebabkan perubahan signifikan. Ini dalam bentuk opini publik ya. Mereka jadi mikir-mikir. Beneran. Nih contohnya lagi nih. Nih gue kasih contoh lagi nih. Partai pendukungnya Opa. Ingat nggak lo? Komen salah satu caleg dari PSI mengenai adanya dinasti di Jogja. Dan yang akhirnya bikin heboh guys, seantero jagat. Terus terang saya meragukan keseriusan para mahasiswa memperjuangkan demokrasi. Misal saja saya baca bahwa ada gerakan aliansi mahasiswa di Jogja melawan politik dinasti. Di video pendeknya tampil Ketua BEM UI dan Ketua BEM UGM. Mereka gunakan baju kaos bertuliskan Republik Rasa Kerajaan. Ini ironis sekali karena mereka justru sedang berada di sebuah wilayah yang jelas-jelas menjalankan politik dinasti dan mereka diam saja. Anak-anak BEM ini harus tahu dong, kalau mau melawan politik dinasti, ya politik dinasti sesungguhnya adalah daerah istimewa Yogyakarta. Nah, ini yang dapat membuat sulit guys menurut gua. Kubu Opa Wowo untuk secara nih meyakinkan untuk memenangkan nih mayoritas suara. Apalagi di seluruh Indonesia. Nah, situasi politik yang kompleks, termasuk perbedaan pilihan nih di kalangan partai politik pendukungnya, atau dukungan yang berubah-berubah terus dari berbagai faksi politik guys. Ini yang rumit. Ini juga dapat nih menyebabkan mustahilnya pemilu nanti, kalau menurut gue satu putaran, mustahil. Sulit guys untuk membuat parpol 100% solid aja. Internal mereka nih mendukung paslonnya sendiri. Nggak mungkin. Ingat nggak lo teori split ticket voting? Nah, maksud gua split ticket voting itu adalah ketika seorang pemilih memilih kandidat dari berbagai partai politik dalam suatu pemilihan. Nah, mereka nggak secara eksklusif memilih kandidat ini aja dari satu partai, melainkan memilih dari pilihan yang berbeda. Misalnya nih, dari partai kuning udah mengusung nih calon si A nih. Ya kan? Tapi ada beberapa kadernya malah dukung calon B. Nah, ini misalnya lagi nih, ada partai yang ketumnya dipilih secara instan, mirip di instan. Nah, kan udah resmi tuh menentukan pilihan ke calon A. Ya kan misalnya kan? Ternyata akar rumput partai itu mayoritas ke calon B guys. Emang enak. Nah, sebab-sebab ini guys yang bisa menimbulkan ketidakstabilan politik. Nah, ketidakstabilan politik
bisa menghasilkan skenario di mana nggak ada kandidat yang mendapatkan dukungan mayoritas. Bulet-bulet 100% itu nggak ada. Nah, kalau kita lihat nih di survei Litbang Kompas, Opawowo dan Gibran udah sulit guys naik dukungannya. Mentok di bawah 40% kalau nggak salah, 39% sekian lah. Nah, kalau mereka mau dukungannya naik, mereka harus merebut suara dari paslon tetangga. Mereka harus menggembosi suara dari siapa? Ganjar Mahfud. Atau berharap suara yang masih ngambang tuh yang sebesar 28,7 mereka bisa ambil. Itu kan harapan, ya nggak? Untuk mengambil suara si Anies, menurut gue rada susah guys. Karena suaranya lebih solid. Nah, ini terakhir nih, pengaruh siapa? Media. Perang opini kayak gini nih, menyebabkan opini publik jadi berubah-berubah. Nah, ini dapat memainkan peran besar nih guys. Perubahan dramatis dalam pandangan masyarakat atau kampanye negatif yang efektif terhadap salah satu kandidat, nah itu juga dapat mengubah dinamika pemilihan kalau menurut gua. Jadi membuat sulit nih salah satu calon untuk unggul dalam satu putaran. Oke. Semua ini menunjukkan bahwa kita perlu tetap waspada dan memahami kompleksitas politik guys. Ini hati-hati loh. Arah dugaan cipta kondisi satu putaran nih dari paslon tertentu atau tim sesnya, menurut gue menunjukkan bahwa ini kita perlu waspada. Beneran. Mereka seolah-olah lupa guys. Ini yang mereka hadapi adalah rakyat Indonesia. Rakyat kita memiliki daya kritis. Nan nyinyir. Dan juga intelijensinya yang oke punya kalau menurut gua kok. Walaupun nih sembari digempur gila ya dengan cara-cara survei-surveian dan bansosnya di mana-mana. Lo udah pada denger belum kasus kemarin tuh? Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan lagi-lagi blunder, oke? Dengan mengeluarkan nih statement bansos dari Jokowi. Yang tahu siapa? Yang kasih bansos sama BLT siapa? Yang suka sama Jokowi angkat tangan. Loh, Pak Jokowi itu pan itu Pak Jokowi. Makanya kita dukung Gibran. Cocok? Gibran itu siapa sih? Pernyataan Zulhas yang juga ketumpan dinilai bagian dari politisasi bansos guys. Pantesan aja banyak yang teriak-teriak. Dari Caimin teriak sampai PDIP langsung komen guys. Ingat ya guys, oke? Bansos atau BLT itu bukan dari uangnya Presiden Jokowi, ya? Atau presiden-presiden yang lain. Bukan juga dari uangnya Zulkifli Hasan. Apalagi dari para paslon, oke? Bukan ya. Itu adalah hak buat rakyat yang kurang mampu. Dari uang pajak kita rakyat. Nah, dana bansos atau BLT bukan dari uang pribadi, melainkan dari uang kita rakyat yang dititipkan ke negara, oke? Kami tidak sebodoh yang kalian kira, Ferguso. Ini namanya politisasi bansos guys, atau BLT, oke? Nah, gue mau nanya deh sama Pak Jokowi. Pak, nggak malu ya punya pembantu kayak gini nih? Hah? Blunder kalau menurut saya Pak. Kita lihat deh, ada teguran nggak nih dari Pak Presiden? Kalau enggak, ya lo tau lah. Ini mungkin ya, paslon 02 emang khawatir jika di putaran kedua nih, nanti KO guys. Apalagi akhir-akhir ini ada gerakan loh. Lo lihat aja tuh di Twitter atau di X, asal bukan Prabowo. Atau ada gerakan juga, hashtagnya, Solo bukan Gibran. Nah, siapapun nih yang masuk nanti di putaran kedua, baik itu Ganjar Mahfud atau Anies Muhaimin untuk berhadapan dengan Prabowo Gibran, asal bukan Prabowo tadi tuh, kemungkinan besar, ini kemungkinannya akan bergabung guys, untuk berhadapan dengan paslon 02. Nah,
Siapapun yang masuk ke putaran kedua, jika berhadapan dengan pasangan Opa, menurut gua, analisa gua nih akan menang. Baik itu Ganjar Mahfud atau Paslon 01. Kalau misalkan terjadi kekalahan, ini yang kacau guys. Ini kubu 02 pasti ambiar duluan guys. Karena kubu mereka nih dipersatukan dengan lem perekatnya apa atau enggak? Kekuasaan. Mungkin harapan mereka berkuasa sampai 15 tahun ke depan. Atau bahkan selamanya. Begitu kalah, parpol anggotanya pasti akan kocar-kacir menuju ke paslon yang menang. Nah, ayo taruhan, coba lo ngomong di komen. Yang biasanya nyebrang duluan siapa? Ke paslon yang menang. Partai mana? Oke? Nah, Opa Wowo dan Pak D itu tahu guys. Makanya beliau nih rame-rame, buzzer-buzzer mereka serentak menarasikan satu putaran. Sementara kubu Ganjar Mahfud yang menyatukan mereka adalah ideologi. Itu perkat mereka. Nah, parpol pendukung mereka, kalau menurut gua, nggak akan seambiar mereka nantinya. Beneran. Meskipun nih, kalau menurut gua mustahil secara teoritis pemilihan presiden dalam satu putaran. Tapi ingat, tetap mungkin terjadi. Bisa loh. Dengan adanya kombinasi faktor-faktor yang tidak terduga, guys. Oleh karena itu, yuk kita sama-sama harus kritis nih dan partisipatif dong dalam menghadapi Pilpres kali ini. Oke? Yuk, kita kawal bareng biar nggak kecolongan atau kena prank rame-rame lagi. Jadi ingat loh, gue tagline dari komedian Sri Mulat Asmuni, pemilu satu putaran, hil yang mustahil. Gue Singgi Said, MK.